Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imamin al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Shadaqallahul maulanal azim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari Rabu ini, di hari Rabu ini kita semua di tanggal 13 Muharram 1447 kita masih diberikan hidayah, taufik dan inayah Allah berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kajian di RFM, pengkajian hikam yang rutin kita laksanakan. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, kita fokuskan niat dalam hati kita sejak talabul ilmi dengan niat liridho illahi ta'ala wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hikmah yang ke-77. Matalibul arifina minallahi ta'ala as-sidqu fil ubudiyati wal qiyamu bihukukir rububiyah. Yang diminta seorang arif yang diminta seorang arif dari Allah adalah Allah memberikan kepada mereka ketulusan dalam hal ibadah dan mampu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Matalibul arifin. Jadi di hikmah ke-77 ini Syekh Ibnu Athaillah akan membahas tentang yang dipinta oleh arifin dari Allah. Ada yang dipinta oleh orang-orang awam, ada yang dipinta oleh orang-orang khusus. Nah, ini dipinta oleh orang-orang khusus. Meminta itu berdoa kepada Allah. Jadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba disebut Abdullahi haqqan. Yang sebenar-benarnya hamba Allah yang ia pinta dari Allah bukan jadi hamba kedudukan, bukan jadi hamba dunia, tetapi arifin ini meminta kepada Allah dirinya ingin menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba Allah. Sehingga dia hanya patuh dan taat kepada Allah dalam
hal dia patuh dan taat kepada manusia pun, dia turut ke majikannya atau patuh kepada atasannya atau patuh kepada orang tua, istri terhadap suaminya, patuh murid terhadap gurunya, semuanya ditentukan atas direstui Allah. Jika Allah merestui, maka dia akan patuh kepada manusia. Segala sesuatu sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada perintah patuh taat kepada orang tua, tetapi yang dilihat apakah Allah merestui atau tidak. Di saat Allah merestui, baru orang arif ini dia akan turut kepada perintah orang tua. Jadi yang diturut, yang diperhatikannya itu, kalau seorang arif billah, seorang yang sudah mengenal Allah, yang diturutnya itu hanyalah Allah. Walaupun dia turut dan patuh taat kepada manusia setelah direstui oleh Allah. Setelah tahu bahwa Allah restu terhadap dirinya. Ya, maksud Allah restu tersebut yaitu yang dipatuhinya tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang dipatuhinya tidak bertentangan dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa taat kepada majikannya, bisa taat seorang istri kepada suaminya, orang tua bisa ditaati oleh anak-anaknya, pemerintah ditaati oleh rakyat-rakyatnya. Syaratnya direstui Allah. Syaratnya semuanya ada dalam restu Allah. Nah, siapapun yang memerintahkan dia, kalau tidak dapat restu dari Allah, maka dia tidak akan taat. Nah, ini arifin. Bagaimanapun ancamannya yang ia terima, kalau tidak taat, misalkan akan diancam begini-begini, tetapi kalau hal itu perintah bertentangan dengan Allah, Allah tidak ridho, Allah tidak merestui, maka arifin tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Sehingga dia jika meminta kepada Allah, tuh, matalibul arifin, sehingga seorang arif billah, seorang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika berdoa meminta kepada Allah, dua hal yang ia pinta. Apa yang dua hal itu? Menjadi hamba Allah yang sejati dan memohon kekuatan untuk melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada diri kita, yang ada pada dirinya. Nah, ini sesuai dengan judul tadi. Matalibul arifin minallahi ta'ala asidku fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqi rububiyah. Yang dipinta oleh seorang arif billah, seseorang yang sudah mengenal Allah, yang dipinta oleh dia dari Allah adalah dia meminta ingin menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba dan ingin bisa menunaikan hak-hak Allah yang ada pada dirinya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dipinta oleh arifin. Yang dipinta oleh arifin. Jadi orang arifin ini minta sama Allah agar benar-benar dirinya menjadi hamba Allah. Ya Allah, jadikan aku ini hamba Engkau yang sebenar-benarnya hamba.
Nah, itu yang dipinta oleh Arifin. Yang pertama. Yang kedua, wal qiyamu bi huquqi rububiyah. Mampu melaksanakan hak-hak Allah yang ada pada dirinya yang mesti kita laksanakan. Ya Allah, berilah kemampuan hamba melaksanakan hak-hak Engkau. Nah, dua, apa hak-hak Allah yang ada pada diri kita? Jadi kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Betul tidak Bu Haji Ana? Kalau yang namanya hak, kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Ya. Nah, hak Allah itu Allah berhak dicintai. Allah berhak dicintai. Bila mana kita mampu cinta kepada Allah, berarti kita sudah melaksanakan hak Allah pada diri kita. Kalau kita mencintai Allah, berarti kita sudah melaksanakan hak Allah. Kenapa kita harus mencintai Allah? Alasannya karena Allah telah sangat baik terhadap kita. Nah, ente teh. Ya. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah telah sangat berbaik terhadap kita. Sangat baik Allah terhadap kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jubilatil qulub ala hubbiman ahsana ilaiha. Tabiatnya hati itu akan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Biasanya seperti itu hati. Kalau ada orang yang baik, pasti dia itu hati itu akan cinta, akan suka. Ada mertua baik, hati ini menantu akan suka. Ada suami baik, hati istri ini akan suka. Nah, itu tabiatnya hati. Jubilatil qulub ala hubbiman ahsana ilaiha. Tabiatnya hati, ia mencintai kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, dari sekian yang berbuat baik kepada kita, dari sekian banyak yang baik-baik terhadap kita, ada yang baik, sangat baik, tidak ada tandingnya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hak Allah dicintai. Jika kita sudah bisa mencintai Allah, berarti kita sudah menjalankan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Arifin itu yang dipinta kepada Allah agar dirinya bisa mencintai Allah. Mana kalimahnya? Dibacakan oleh muridin. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuh, nyambung kan Ibu? Wajana nyambung kan? A'tini, datangkanlah kepadaku mahabbataka, rasa cinta kepada engkau. Ya, nyambung. Ibu. Gitu. Jadi selalu yang ia pinta itu agar ia bisa mencintai Allah. Nah, apalagi hak Allah. Hak Allah itu kita mesti malu dengan Allah. Kita mesti malu, mesti izin dengan Allah. Kenapa kita mesti izin dengan Allah? Kenapa kita mesti malu dengan Allah? Karena Allah tahu siapa diri kita sebenarnya. Tidak ada yang tahu terhadap diri kita siapa sebenarnya kita kecuali Allah.
Betul tidak, Ibu? Betul, Bu? Iya, betul Pak Ustadz. Mau orang nyangka kita jadi orang soleh, orang nyangka kita jadi ahli ibadah, padahal kita itu jadi ahli ibadah, jadi soleh hanya pura-pura. Allah tuh tahu. Allah tahu siapa kita. Kita mau menyembunyikan kebaikan, kita mau melakukan kebaikan hanya untuk pura-pura, hanya untuk sandiwara. Allah tahu apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, apapun gelitik hati kita, Allah tahu. Sehingga karena Allah tahu sebenarnya siapa kita, sehingga hak Allah itu adalah kita malu kepadanya. Kalau kita sudah merasa malu kepada Allah, berarti kita sudah menjalankan hak Allah. Harus Ibu-ibu. Atas Pak Ustadz. Selanjutnya kita mesti mengagungkan Allah. Kenapa kita mesti mengagungkan Allah? Karena Allah hak diagungkan. Karena Allah Maha Agung. Kita bersyukur atas karunia-Nya. Nah, hak Allah itu disyukuri. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, hak Allah lagi kita bersabar atas segala musibah yang menimpa kita. Hak Allah pula kita bertawakal kepadanya. Hak Allah lagi kita merasa dimuraqabah oleh Allah. Kita merasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah merasa dilihat, diperhatikan dan diawasi oleh Allah, itu tandanya kita sudah menjalankan hak Allah. Nah, itulah yang dipinta oleh arifin. Jadi arifin itu memintanya begini, seakan-akan, ya Allah, jadikanlah hamba ini hamba yang sebenar-benarnya hamba. Satu. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah hamba, ya Allah, mampu menjalankan hak-hak Engkau yang ada pada diri hamba. Jadi kalau dilebarkan bahasanya, ya Allah, tanamkanlah rasa cinta di hati hamba agar hamba mencintai Engkau. Ya Allah, tanamkanlah rasa malu di hati hamba kepada Engkau. Ya Allah, tanamkanlah di hati hamba agar hamba bisa mengagungkan Engkau. Ya Allah, tanamkanlah bersyukur di hati hamba agar hamba selalu bersyukur kepada Engkau. Nah itu yang dipinta oleh seorang arif billah, seorang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh ulama disimpulkan, permintaan permohonan kepada Allah itu ada 4 macam. Terkejar ya, Bu Haji Ana. Jadi oleh ulama disimpulkan permintaan permohonan kepada Allah ada 4 macam. 1, ada permintaan yang sangat buruk. 2, permintaan yang buruk. 3, permintaan yang baik. 4, permintaan yang sangat baik. Yang pertama, permintaan kepada Allah yang buruk. Yang bagaimana permintaan buruk itu, yang sangat buruk itu? Seperti kita meminta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah melarang memintanya, lalu kita malah meminta. Nah, itu permintaan yang sangat buruk. Contoh, seperti seorang lelaki melihat istri orang lain. Kata dirinya,
saya ini jatuh cinta dengan istri itu, tapi dia sudah punya suami. Ya Allah, hancurkan rumah tangganya biar istri itu cerai nanti mau saya tikah. Nah, itu permintaan yang sangat buruk. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku seperti itu tuh dilarang oleh Allah. Contoh lagi, mendoakan orang kafir agar dapat rahmat ampunan Allah. Ya Allah, ampunilah dia. Nah, dia ini itu orang kafir. Ya Allah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia. Dianya itu orang kafir. Nah, ini adalah permintaan yang sangat buruk, yang sangat berdosa, yang sangat buruk. Contohnya. Yang kedua, permintaan yang tadi apa tadi? Halo? Yang sangat buruk. Yang kedua apa? Yang sangat buruk. Yang buruk. Yang buruk. Yang sangat buruk tadi pertama. Yang kedua, permintaan yang buruk. Yaitu meminta kepada Allah sesuatu yang Allah tidak menyuruh kita meminta itu. Meminta sesuatu kepada Allah yang Allah tidak menyuruh memintanya. Nah, ini permintaan yang buruk. Kalau tadi sangat buruk, kalau ini buruk. Contoh, ya Allah, jadikan saya jadi seorang bupati. Jadikan saya seorang gubernur. Nah, itu permintaan yang buruk. Karena apa? Allah nggak pernah memerintahkan supaya jadi gubernur. Kapan Allah memerintah jadi gubernur? Kapan Allah memerintah jadi bupati? Atau ya Allah, jadikan saya orang kaya. Nah, jadikan saya orang kaya, itu permintaan yang buruk. Kenapa? Allah tidak pernah memerintah kita supaya meminta jadi orang kaya. Nah, terus Allah tidak memerintah kita jadi orang kaya. Yang diperintah oleh Allah adalah, ya Allah, berikanlah aku rizki yang halal, yang berkah, yang luas, dan membawa kepada ibadah. Nah, kalau itu baru diperintah. Kalau kita minta, ya Allah, jadikan hamba orang yang kaya, itu permintaan yang buruk. Kalau urusan harta, rezeki, kalau ingin tidak termasuk permintaan yang buruk adalah, ya Allah, limpahkanlah kepada hamba rezeki yang halal, yang barokah, yang luas, dan membawa kepada ibadah. Nah, yang ketiga adalah baik lagi, suka lupa lagi Ibu. Yang pertama, permintaan yang sangat buruk. Yang kedua, permintaan yang buruk. Yang ketiga, permintaan yang Ibu, permintaan apa? Yang baik. Nah, permintaan yang baik. Permintaan yang baik sudah kemarin. Khairu ma tatlubu minhu, yang baik kita meminta kepada Allah, minta kepada Allah sesuatu yang diperintah oleh Allah memintanya. Itu adalah permintaan yang baik. Meminta kepada Allah yang sesuatu itu diperintah oleh Allah memintanya. Seperti apa? Contoh, kita disuruh oleh Allah masuk ke surga. Disuruh oleh Allah masuk ke surga. Lalu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah hamba ke surga Engkau. Nah, itu permintaan yang baik. Kenapa permintaan yang baik? Karena masuk ke surga diperintah oleh Allah. Berarti memintanya kepada Allah itu adalah permintaan yang baik. Allah nyuruh kita jadi orang yang ngerti agama. Allah nyuruh kita jadi orang alim.
Lalu kita berdoa, "Ya Allah, berilah hamba-Mu ilmu yang bermanfaat." Nah, meminta ilmu yang bermanfaat itu adalah meminta yang baik. Karena diperintah oleh Allah. Allah menyuruh kita tobat dari dosa. Maka kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba." Meminta seperti itu kepada Allah itu adalah meminta yang baik. Kenapa minta diampuni dosa termasuk meminta yang baik? Karena meminta diampuni dosa itu adalah diperintah oleh Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubuh, kembalilah engkau, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang sudah jalannya salah, balik lagi, namanya inabah. Yang sudah jalannya jauh, melaksanakan kedoliman, berhenti, balik lagi. Nah, balik itu namanya inabah. Inabah itu namanya tobat. Makanya di Suryalaya ada tempat pengobatan-pengobatan untuk orang-orang yang baraong, orang-orang yang narkoba, disebut inabah. Inabah itu adalah taubat. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu 3. Yang ketiga adalah permintaan yang baik. Yang keempat apa? Saya Haji Sri Dartini, yang keempat apa? Permintaan apa? Halo? Permintaan yang sangat baik. Permintaan yang sangat baik yang mana? Yaitu permintaan seorang arifin. Kata sebuah jana? Ya. Jadi permintaan yang sangat baik adalah permintaan seorang arifin. Seorang yang sudah mengenal Allah. Seorang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Orang yang ma'rifat kepada Allah, permintaannya adalah permintaan yang sangat baik. Karena yang ia pinta hanya 2 hal. 1, memohon kepada Allah, ingin menjadi hamba. Ya Allah, jadikanlah aku hamba Engkau semata. Dalam kata lain, ya Allah, jadikanlah aku hamba Engkau yang sejati. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba Engkau yang benar-benar hamba Engkau, ya Allah. Kadang-kadang kan ada kita mengaku hamba Allah, tapi kadang-kadang kita jadi hamba dunia, hamba jabatan, hamba sawah, hamba kebun, hamba apa saja. Gitu. Mana buktinya? Buktinya hati ini banyak ingatnya ke siapa? Kalau banyak ingatnya ke dunia, berarti jangan-jangan kita hamba dunia. Kalau banyak ingatnya ke Allah, berarti Low kita hamba battery. Allah. Please Banyak charge. mana yang kita perhatikan? Apakah kita mengurus dunia ini karena Allah atau mengurus dunia ini kita mengikuti hawa nafsu? Bekerja, apakah bekerja ini kita mengikuti hawa nafsu atau kita bekerja menjalankan perintah Allah? Kalau bekerja menjalankan perintah Allah, berarti selama bekerja pun itu menjadi seorang hamba Allah. Karena tidak setiap orang yang menjadi hamba Allah, itu dia harus berbentuk seperti orang yang beribadah. Pakai jubah, pakai sorban, pakai jubah golontoran, panjang begitu, ngegubai, janggut panjang. Tidak, bukan seperti itu. Bukan harus begitu maksudnya. Hamba Allah itu bisa jadi dia ada di kantor. Bisa jadi dia jadi Low seorang battery. sopir Grab. Please Bisa charge. jadi dia ada di pasar. Bisa jadi dia ada di sawah. Bisa jadi dia ada di mana saja. Hamba Allah itu. Yang penting di saat dia sedang mengurus dunia, di hatinya dia tahu
bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berikhtiar. Jadi dia mengurus dunianya seakan-akan sedang ibadah kepada Allah karena sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana perintah Allah? Allah memerintahkan, "Fa idza qudiyatumus sholatu fangtasiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Apabila sudah beres sholat, apabila sudah beres ibadah, fangtasiru fil ardi, maka menyebarlah di muka bumi, carilah anugerah Allah. Jadi ibu-ibu yang pergi ke pasar dagang mencari anugerah Allah, bapak-bapak yang pergi ke kantor Low mencari anugerah battery. Allah, Please yang ke charge. sawah sama semuanya mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jika niatnya seperti itu, maka lagi ngurus dunia seakan-akan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang arif billah itu dia meminta kepada Allah ingin menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Buktinya hamba Allah kalau dia sedang di pasar, kalau dia sedang dagang, 10 menit lagi mau adzan, siap-siap sholat. Karena apa? Karena aku adalah hamba Allah. Dan hakikatnya aku pergi ke pasar adalah menunggu sholat. Kalau kita ngajinya sudah mulai ngaji ma'rifat, ngaji tauhid kelas tinggi, ngaji hakikat, tetapi malah kita malas-malasan ibadah, itu ada Low yang salah battery. dalam Please niat charge. kita. Karena seharusnya orang yang ngaji lebih tinggi, ngaji ma'rifat, seharusnya bangun semakin malam, semakin banyak amal ibadahnya, semakin merasa lapar haus dengan amal-amal kesolehan. Kalau malah berhenti, kacau, itu ada yang salah ya. Jadi arifin itu yang dipinta adalah dia ingin menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Dan yang kedua yang dipinta oleh arifin, ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk melaksanakan hak-hakmu yang pada diri hamba. Yang hak-hak Allah yang ada pada diri hamba. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama dikatakan asidqu fil ubudiyah a'la minal Low ikhlasi fil battery. ibadah. Please charge. Fakulu sidqin ikhlasun walaisa kullu ikhlasin walaisa kullu ikhlasin sidqun. Nah, orang yang benar-benar menjadi hamba Allah itu tentu adalah orang yang ikhlas. Tetapi orang yang ikhlas belum tentu dia sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Mana buktinya? Buktinya orang yang beramal supaya terhindar dari api neraka, orang yang ibadah kepada Allah sehingga berharap dia masuk ke surga, mau pengajian ingin masuk ke surga, mau sholat duha karena ada pintu surga lewat pintu duha. Makanya ia mau ibadah karena berharap ingin ke surga. Ia takut melakukan dosa karena takut ke neraka. Itu sudah ikhlas. Itu sudah ikhlas. Low Orang battery. ibadah ingin ke Please surga, sudah charge. ikhlas. Tapi tidak bisa disebut abdun. Tapi tidak bisa disebut apa namanya? Tadi dikatakan di dalam judul Abdullahi haqqan. Tetapi tidak bisa disebut hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Orang sholat ingin ke surga itu sudah ikhlas. Tetapi bukan hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Karena hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba tidak ada keuntungan untuk dirinya dalam ibadah. Nah, makanya ada orang yang ikhlas, ada orang yang muhlas. Nah, arifin ini adalah orang yang muhlas, orang yang dalam ibadahnya, dalam Low melakukan battery. amal-amal Please ibadah, charge. amal-amal soleh, mereka tidak ada menarik keuntungan untuk dirinya, mau menarik keuntungan untuk di dunia ataupun untuk di akhirat. Untuk di dunia, misalkan dia membaca waqiah,
ingin kaya, harta, itu menarik keuntungan namanya. Untuk di akhirat dia bisa masuk ke surga, itu menarik keuntungan untuk dirinya. Itu sudah ikhlas. Tetapi bukan hamba Allah yang sebenar-benarnya. Karena hamba Allah yang sebenar-benarnya adalah al-arif billah, orang-orang yang sudah marifat kepada Allah, karena dia dalam ibadah apapun dia tidak ada kepentingan untuk dirinya. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Low battery.